prajurit kerajaan Bengkih, Raffi sebagai Bandung Bondowoso, Adriana sebagai Prabu Baka, Yesa dan Hamza sebagai prajurit kerajaan Prambanan, Salsa Nova sebagai Roro Jogja, Kinu sebagai penasehat, Zaskia, Dinda, Dewi sebagai warga, Atal, Salsa, Delia, Farel, dan Azam sebagai chief, Arya, Akbar, dan Yofiandri sebagai properti hidup. Kira-kira siapa ya di balik peperangan ini? Dan apakah kedua kerajaan bisa kembali berdamai? Jawabannya akan kalian temukan dalam pementasan kami selama menyaksikan fitnah di balik 1000 candi. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Candi Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Kerajaan itu terkenal subur dan makmur. Sawah-sawah membentang hijau, sungai mengalir jernih, dan rakyat hidup damai di bawah pimpinannya. Tak jauh dari sana, berdirilah kerajaan Bengkih yang dipimpin oleh Raja Bijaksana dengan kesatria andalannya bernama Bandung Bondowoso. Kedua kerajaan itu sebenarnya hidup berdampingan dengan damai selama bertahun-tahun. Namun, perdamaian itu perlahan terusik oleh seorang penasihat kerajaan yang licik dan haus kekuasaan. Selama ini, ia selalu dihormati karena kepandaiannya mengatur strategi perang. Dia takut jika kedua kerajaan tetap damai, keberadaannya tak lagi dianggap penting. Jika mereka bersatu, aku tidak akan dibutuhkan lagi di sini. Diam-diam ia mulai mengadu domba kedua kerajaan. Kepada kerajaan Bengkih, ia menyebarkan kabar palsu bahwa Prabu Baka sedang menyiapkan serangan besar untuk merebut wilayah mereka. Sementara kepada Prabu Baka, ia mengatakan bahwa kerajaan Bengkih berniat menghancurkan Prambanan demi memperluas kekuasaan. Fitnah itu membuat hubungan kedua kerajaan memburuk. Kecurigaan mulai tumbuh di hati masing-masing pihak. Suatu malam, sang penasehat kembali memprovokasi Raja Bengkih. Warga, mereka sudah menyiapkan berperang. Jika warga tidak menyiapkannya terlebih dahulu, kerajaan akan hancur. Apa? Bagaimana bisa itu terjadi? Di mana Bandung Bondowoso? Bondowoso! Bondowoso, cepat kau lindungi kerajaan ini sebelum terlambat. Baik, baginda. Bandung Bondowoso yang setia kepada kerajaannya pun menuruti perintah tersebut. Ia memimpin pasukan menuju kerajaan Prambanan tanpa mengetahui bahwa semua itu hanyalah fitnah belaka. Prajurit, takut bersiap Prambanan.
Tuan Prabu, pasukan Baging datang menyerang. Apa? Mengapa mereka menyerang tanpa alasan? Bapak tidak tahu alasannya, Paduka. Sekarang kamu cek keamanan kerajaan ini. Baik, Paduka, perintah Paduka akan segera melaksanakan. Jadilah, Rambanan berniat menyerang pergi. Ayo begitu, bersiaplah untuk berperang. Paduka, ini telah terjadi kesalahan. Apa maksud? Bapak akan pergi ke raja kita. Prajurit, majulah. Dan bumi menjadi saksi kerajaan kita. Peperangan pun terjadi. Gentingan pedang dan teriakan prajurit memenuhi medan pertempuran. Bandung Bondowoso memimpin pasukan dengan gagah, sementara Prabu Baka turun langsung melindungi kerajaannya. Pertempuran berlangsung sengit. Sayangnya pasukan Prambanan kalah kuat. Pada akhirnya Prabu Baka gugur di medan perang. Kabar kematian sang raja membuat putrinya Roro Jonggrang sangat berduka. Hari demi hari berlalu, kerajaan Prambanan mulai dipimpin kembali oleh para tetua kerajaan. Andai, Rambanan dan pergi baik-baik saja. Kenapa sekarang mereka saling bermusuhan? Suatu hari, Bandung Bondowoso tanpa sengaja mendengar percakapan sang penasihat licik yang mengaku telah mengadu domba kedua kerajaan. Akhirnya kerajaan ini berperang. Selama kerajaan ini berperang, aku dan jabatanku akan tetap bertahan. Hei, pengasuh! Ternyata kalau mereka percaya sekali. Prajurit, pasangan dan barang yang pada makanan. Sejak saat itu, Bandung Bondowoso mulai membantu rakyat Prambanan memperbaiki kerajaan yang rusak akibat perang. Ia juga sering membantu rakyat yang kesulitan. Suatu hari, Bandung Bondowoso memberanikan diri menemui sang putri. Wahai Roro Jonggrang, jika aku berusaha baik, dengan kesabaran, kami Roro Jonggrang, aku akan membantu janji dalam sementara. Bandung Bondowoso pun memanggil para jin untuk membantunya. Hai para jin, kumpullah. Hai para jin, berkumpullah. Dalam sekejap,
mulai berdiri megah satu persatu. Para jin bekerja tanpa henti sepanjang malam. Roro Jonggrang memperhatikan pembangunan itu dengan kagum. Tapi kakak, ia benar-benar menepati janjinya. Kini Bandung Bondowoso telah menyelesaikan pembangunan 1000 candi, berhasil berdiri dengan tegak. Akhirnya perang telah selesai. Ya, semoga tidak ada lagi peperangan. Perdamaian bukanlah sekedar akhir dari pertempuran. Ia adalah awal dari pemahaman bahwa cinta lebih kuat dari dendam, bahwa pengampunan lebih mulia daripada kemenangan. Di tengah keruntuhan candi-candi yang pernah menjadi saksi kemarahan, kini tumbuh bunga-bunga yang hampa harapan. Dan lihatlah, mereka datang bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai saudara, sebagai manusia yang akhirnya belajar mencintai. Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang kita dan mempersatukan kedua kerajaan. 1000 candi itu kemudian dikenal sebagai Candi Prambanan, lambang perdamaian, ketulusan, dan pengingat bahwa kesalahpahaman hanya akan membawa penderitaan. Winner takes it all. The loser is standing small beside the victory.